Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Hafnah Bahar, NIM 20700119030. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari struktur aljabar 1 yang di dalamnya itu terdapat jenis-jenis dan sifat-sifat dari grup. Baiklah, langsung saja simak videonya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke inti video kali ini. Jadi, di sini saya akan membahas materi struktur aljabar. Nah, struktur aljabar itu terdiri atas 4 jenis, yaitu grupoid, semigrup, monoid, dan grup. Dan saya akan membahas satu persatu dari keempat jenis ini, mulai dari pengertian serta contoh soal dan pembahasannya. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu grupoid. Pengertian grupoid dalam struktur aljabar adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang tertutup. Apabila himpunan S dilengkapi dengan operasi biner bintang, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan himpunan S di operasi bintang. Apabila himpunan S dilengkapi dengan dua operasi biner bintang dan 0, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan himpunan S di operasi bintang dan 0, atau himpunan S dan 0 di operasi bintang. Struktur aljabar yang paling sederhana itu ialah grupoid. Menurut definisi 4.3, yaitu suatu struktur aljabar dengan suatu operasi biner tertutup. Sedangkan definisi 1.2.1 itu merupakan suatu himpunan tak kosong G dengan operasi biner bintang di dalamnya itu disebut grupoid dan dinyatakan dengan himpunan G di operasi bintang. Seperti ini. Sifat-sifat grupoid yang pertama, himpunan G di operasi bintang suatu grupoid dengan I elemen G. Elemen I disebut identitas kiri dari G jika untuk setiap A elemen G memenuhi I operasi A itu sama dengan A dan himpunan G di operasi bintang. Elemen I disebut grupoid dengan elemen identitas kiri. Sifat grupoid yang kedua yaitu himpunan G di operasi bintang suatu grupoid dengan I elemen G. Elemen I disebut identitas kanan dari G jika untuk setiap A elemen G memenuhi I operasi A sama dengan A dan himpunan G di operasi bintang. Elemen I disebut grupoid dengan elemen identitas kanan.
Sifat grupoid yang ketiga yaitu himpunan G dioperasi bintang suatu grupoid jika untuk setiap A, B elemen G memenuhi A operasi B sama dengan B operasi A, maka himpunan G dioperasi bintang disebut grupoid komutatif. Sifat yang keempat dari grupoid ialah suatu grupoid dengan I elemen G. Elemen I disebut elemen identitas dari G jika hanya dan hanya jika untuk setiap A elemen G memenuhi I operasi A sama dengan A operasi I sama dengan A. Himpunan G dioperasi bintang disebut grupoid dengan elemen identitas. Sekarang kita masuk ke contoh dari grupoid. Bagian A, himpunan A dioperasi penjumlahan di mana A itu terdapat 1, 2, 3, dan seterusnya itu ialah grupoid. Sifat-sifatnya adalah tidak mempunyai elemen identitas penjumlahan sebab untuk setiap A elemen A memenuhi O tambah A sama dengan A tambah O sama dengan A dan O bukan elemen dari A. Komutatif untuk setiap A, B elemen A itu memenuhi A tambah B sama dengan B tambah A. Asosiatif untuk setiap A, B elemen A memenuhi A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Bagian B, himpunan A dioperasi penjumlahan dengan A 1, 2, 3 adalah grupoid. Sifat-sifatnya adalah mempunyai elemen identitas perkalian I sebab untuk setiap A elemen A memenuhi I kali A sama dengan A kali I sama dengan A dan I elemen A dikatakan komutatif jika untuk setiap A, B elemen A itu memenuhi A kali B juga sama dengan B kali A. Begitupun dengan asosiatif. Untuk setiap A, B elemen A memenuhi A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sekarang untuk grupoid dengan suatu tabel Cayley. Misalnya, himpunan G dioperasi bintang grupoid dengan operasi biner bintang dinyatakan dengan suatu tabel Cayley. Itu yang pertama. Jika pada tabel Cayley terdapat suatu baris yang urutan anggotanya sama dengan baris paling atas, maka anggota pada kolom paling kiri itu merupakan suatu elemen identitas kiri. Yang kedua, jika pada tabel Cayley terdapat suatu kolom yang urutan anggotanya sama dengan kolom paling kiri, maka anggota baris paling atas itu merupakan suatu elemen identitas kanan. Yang ketiga, jika pada tabel Cayley terdapat suatu baris yang urutannya sama dengan urutan baris paling atas dan satu kolom yang urutan anggotanya sama dengan kolom paling kiri,
keduanya menuju elemen yang sama, yaitu elemen identitas. Kita masuk ke contoh untuk tabel Cayley. Contoh bagian yang kedua yaitu himpunan S terdapat A, B, C dengan operasi biner bintang dinyatakan dengan tabel berikut. A, operasi A sama dengan A, B, operasi A sama dengan B, C, operasi A sama dengan C, di mana A-nya itu elemen identitas kanan dari S. Demikian pula untuk B dan C. Jadi, himpunan S di operasi bintang grup void itu tidak komutatif dan mempunyai elemen identitas kanan A, B, dan C. Grup void juga memiliki sifat-sifat yang lain, yaitu sebagai berikut. Yang menurut definisi 4.5, yang pertama, suatu grup void G dikatakan memenuhi hukum pelenyapan kiri jika untuk setiap A, B, C elemen G berlaku implikasi jika A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C. Yang kedua, suatu grup void G dikatakan memenuhi hukum pelenyapan kanan jika kesamaan B kali A itu sama dengan C kali A pasti selalu menghasilkan B sama dengan C. Sifat yang ketiga yaitu suatu grup void G dikatakan memenuhi hukum pelenyapan atau pencoretan atau penghapusan jika untuk setiap A, B, C elemen G dan A itu tidak sama dengan 0 dipenuhi A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C dan B kali A sama dengan C kali A, maka menghasilkan B sama dengan C. Yang keempat, suatu grup void G dikatakan memenuhi persamaan kiri jika untuk setiap A, B elemen G persamaan X A sama dengan B memenuhi penyelesaian di G. Sifat yang kelima yaitu suatu grup void G dikatakan memenuhi persamaan kanan jika untuk setiap A, B elemen G persamaan A, Y sama dengan B itu mempunyai penyelesaian di G. Apabila operasi biner bintang pada grup void G dinyatakan dengan tabel Cayley, maka yang pertama, himpunan G di operasi bintang memenuhi hukum pelenyapan kiri jika dan hanya jika setiap baris dalam tabel itu terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang kedua, himpunan G di operasi bintang memenuhi hukum pelenyapan kanan jika dan hanya jika setiap kolomnya itu dalam tabelnya terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang ketiga, himpunan G di operasi bintang memenuhi hukum persamaan kiri jika dan hanya jika setiap baris dalam tabel itu terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan. Yang keempat, himpunan G di operasi bintang memenuhi hukum persamaan kanan jika dan hanya jika setiap barisnya dalam tabel itu terdiri dari anggota G yang semuanya berlainan.
Selanjutnya bagian kedua dari jenis struktur aljabar, semi grup. Definisi 2.1, suatu grup point, himpunan di operasi penjumlahan, dikatakan semi grup terhadap penjumlahan jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, himpunan G di operasi penjumlahan itu tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Contoh definisi 2.1 itu grup point bilangan asli N, bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, dan bilangan R itu merupakan semi grup terhadap penjumlahan dengan lambang himpunan N di operasi penjumlahan sebagai bilangan asli, himpunan Z di operasi penjumlahan sebagai bilangan bulat, himpunan Q di operasi penjumlahan sebagai bilangan rasional, dan untuk himpunan R di operasi penjumlahan itu untuk bilangan real. Dan definisi 2.2, di mana suatu grup point himpunan G di operasi perkalian itu dikatakan semi grup terhadap perkalian jika memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, himpunan G di operasi perkalian itu tertutup terhadap perkalian dan asosiatif terhadap perkalian. Selanjutnya, contoh 2.2 di mana grup point bilangan asli N, bilangan bulat Z, bilangan rasional Q, dan bilangan real R merupakan semi grup terhadap perkalian dengan lambang himpunan N di operasi perkalian itu sebagai bilangan asli. Untuk himpunan Z di operasi perkalian itu bilangan bulat, dan himpunan Q di operasi perkalian itu bilangan rasional, dan himpunan R di operasi perkalian itu bilangan real. Contoh 2.3, misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan sebagai operasi biner, A operasi B sama dengan A tambah B tambah A kali B. Tunjukkan bahwa himpunan N itu operasi biner bintang adalah suatu semi grup. Penyelesaian yang pertama, kita harus menentukan bahwa apakah himpunan N di operasi bintang itu memenuhi syarat yang pertama itu tertutup. Kita misalkan A, B itu elemen N. Untuk A operasi B sama dengan A tambah B tambah A kali B elemen N, maka A operasi B itu tertutup terhadap bilangan asli N. Selanjutnya, sifat syarat yang kedua, asosiatif. Kita misalkan A, B, C elemen N. A operasi B operasi C itu sama dengan A tambah B tambah A kali B ditambah C sama dengan A kali A tambah B tambah A kali B ditambah C ditambah A tambah B tambah A kali B kali C sama dengan A tambah B tambah A kali B tambah C tambah A kali C tambah B kali C tambah A kali B kali C.
Untuk A operasi B operasi C itu sama dengan A operasi B tambah C tambah B kali C sama dengan A tambah B tambah C tambah B kali C ditambah A kali B tambah C tambah A kali C sama dengan A tambah B tambah C tambah B kali C tambah A kali B tambah A kali C tambah A kali B kali C. Maka untuk setiap A, B, C elemen N berlaku A operasi B operasi C itu sama dengan A operasi B operasi C. Jadi himpunan N di operasi biner bintang yang didefinisikan A operasi B sama dengan A tambah B tambah A kali B itu merupakan suatu semigroup. Selanjutnya bagian ketiga, jenis struktur aljabar yaitu monoid. Monoid ialah suatu semigroup yang memiliki unsur satuan atau identitas dinamakan sebuah monoid dan itu dijelaskan pada definisi berikut. Definisi 2.3 itu bahwa suatu grupoid himpunan G di operasi penjumlahan dikatakan monoid terhadap penjumlahan jika memenuhi syarat-syarat yang pertama, himpunan G di operasi penjumlahan itu tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Ketiga, mempunyai unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Dengan kata lain, semigroup terhadap penjumlahan yang mempunyai unsur satuan atau identitas E sama dengan 0 disebut monoid terhadap penjumlahan. Contohnya, grupoid bilangan bulat, himpunan Z di operasi penjumlahan, bilangan rasional, himpunan Q di operasi penjumlahan, dan bilangan real, himpunan R di operasi penjumlahan itu merupakan monoid karena selain kesemuanya memiliki sifat asosiatif, kesemuanya juga memiliki unsur satuan atau identitas yaitu 0. Selanjutnya, definisi 2.4, suatu grupoid himpunan G di operasi perkalian dikatakan monoid terhadap perkalian itu jika memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, himpunan G di operasi perkalian itu tertutup terhadap perkalian, asosiatif terhadap perkalian, dan mempunyai unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Dengan kata lain, semigroup terhadap perkalian yang mempunyai unsur satuan atau identitas di mana E-nya itu sama dengan 1, maka itu disebut monoid terhadap perkalian. Contohnya, grupoid bilangan bulat, himpunan Z di operasi perkalian, bilangan rasional, himpunan Q di operasi perkalian, dan bilangan real, himpunan R di operasi perkalian itu merupakan monoid karena selain kesemuanya itu memiliki sifat asosiatif, kesemuanya juga memiliki unsur satuan atau identitas yaitu 1. Selanjutnya,
Definisi monoid yaitu suatu struktur aljabar dengan 3 operasi biner itu dikatakan monoid apabila suatu semigroup itu memiliki unsur satuan atau identitas. Syarat-syarat monoid itu yang himpunan di mana himpunan G di operasi bintang itu disebut semigroup jika memenuhi aksioma 1, 2, dan 3, di mana yang pertama itu tertutup, kedua asosiatif, dan ketiga itu unsur identitas. Dikatakan tertutup itu apabila untuk setiap A, B, elemen G, maka A operasi B itu elemen G. Dikatakan asosiatif itu jika untuk setiap A, B, C elemen G, di mana A operasi B operasi C itu sama dengan A operasi B operasi C. Dan untuk syarat yang ketiga, unsur identitas, di mana ada E elemen G-nya itu sehingga untuk setiap A elemen G maka A operasi E itu sama dengan E operasi A, maka hasilnya tetap sama yaitu A. Dengan kata lain, unsur satuan atau identitas terhadap operasi penjumlahan adalah 0 dan operasi perkaliannya itu adalah 1. Dan untuk syarat yang ketiga, unsur identitas, di mana ada E elemen G-nya itu sehingga untuk setiap A elemen G maka A operasi E itu sama dengan E operasi A, maka hasilnya tetap sama yaitu A. Dengan kata lain, unsur satuan atau identitas terhadap operasi penjumlahan adalah 0 dan operasi perkaliannya itu adalah 1. Selanjutnya, contoh soal. Himpunan bulat set di mana di dalamnya itu terdapat ini titik-titik min 2, min 1, 0, 1, 2 titik-titik itu terdapat operasi biner perkalian bintang. Penyelesaian A, B itu elemen set, maka A operasi B juga elemen set sama dengan 4 kali 2 elemen set, maka hasilnya 8 elemen set itu termasuk sifat tertutup, syarat tertutup dari monoid. Dan untuk asosiatifnya, di mana A, B, C itu elemen set, maka A operasi B operasi C itu sama dengan A kali B operasi C elemen set. 4 operasi 2 operasi 1 sama dengan 4, operasi 2 operasi 1 elemen set, hasilnya 8 sama dengan 8 elemen set. Itu dikatakan asosiatif. Dan untuk unsur identitasnya, A elemen A, E elemen set itu, maka A operasi E sama dengan E operasi A sama dengan A elemen set. Sama dengan 4 operasi 1 sama dengan 1 operasi 4, maka hasilnya 4 elemen set. Selain syarat yang telah saya paparkan tadi, monoid juga memiliki sifat-sifat tersendiri. Kita misalkan himpunan M di operasi bintang suatu monoid dengan elemen identitas I
elemen M, sedangkan A elemen M. Yang pertama, sifat pertama dari monoid yaitu A mempunyai inverse kanan dalam M jika ada A inverse elemen M, sehingga A operasi A inverse itu sama dengan I. Sifat yang kedua, di mana A mempunyai inverse kiri dalam M jika ada A inverse elemen M, sehingga A inverse operasi A sama dengan 1. Sifat yang ketiga, A mempunyai inverse dalam M jika ada A inverse elemen M, sehingga A inverse operasi A sama dengan I. Yang keempat, jika dalam suatu monoid suatu anggota mempunyai inverse kiri lebih dari 1, maka anggota tersebut itu tidak mempunyai inverse kanan. Dan sifat terakhir dari monoid yaitu jika dalam suatu monoid suatu anggota itu memiliki inverse kanan lebih dari 1, maka anggotanya tersebut itu tidak mempunyai inverse kiri. Baiklah, selanjutnya materi tentang grup. Definisi dari grup itu ialah suatu sistem aljabar himpunan G dioperasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup itu jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B elemen G itu termasuk sifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C, itu merupakan sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Dan yang ketiga, ada E elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G itu berlaku A operasi E sama dengan E operasi A, maka hasilnya tetap A, yang dimana itu merupakan adanya unsur identitas di himpunan G. Dan syarat yang keempat yaitu untuk setiap A elemen G ada A inverse E elemen G, sehingga A operasi A inverse sama dengan A inverse operasi A, maka hasilnya sama dengan E, yang dimana itu merupakan unsur inverse pada setiap anggota di himpunan G. Selanjutnya, contoh soal. Periksa apakah himpunan bilangan bulat set dengan operasi penjumlahan biasa itu merupakan grup. Pembahasan yang pertama, kita akan memeriksa apakah set itu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil sebarang A, B elemen set, kemudian jumlah dua bilangan bulat itu merupakan bilangan bulat sehingga A tambah B elemen set. Jadi set itu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dan yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan ini itu bersifat asosiatif. Nah, kita ambil sebarang A, B, C elemen set. Perhatikan bahwa A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadi operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Terus yang ketiga itu kita memeriksa apakah himpunan set di operasi bintang itu mempunyai unsur identitas. Nah, ini terdapat 0,
elemen set, sehingga untuk setiap A elemen set itu berlaku A tambah 0 sama dengan A, dan 0 tambah A sama dengan A. Jadi 0 itu merupakan unsur identitas pada himpunan set di operasi penjumlahan. Dan yang keempat itu kita periksa apakah setiap A elemen set itu mempunyai inverse. Nah, untuk setiap A elemen set itu terdapat minus A elemen set, sehingga A ditambah minus A itu sama dengan 0, dan minus A tambah A sama dengan 0. Jadi setiap unsur di set itu mempunyai inverse. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa himpunan set di operasi penjumlahan itu merupakan grup. Selanjutnya, sifat-sifat grup. Teorema 1. Unsur identitas pada suatu grup itu bersifat tunggal. Bukti. Untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek itu memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut itu haruslah sama. Selanjutnya, kita membahas sifat-sifat grup. Teorema 1. Unsur identitas pada suatu grup itu bersifat tunggal. Nah, untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut itu harus sama. Bukti, misalkan G grup dan E1, E2 elemen G merupakan unsur identitas pada G, akan ditunjukkan E1 sama dengan E2. Karena E1 dan E2 unsur identitas, maka untuk sebarang A elemen G itu berlaku A1 A sama dengan A itu sebagai persamaan pertama, dan A E2 sama dengan A itu sebagai persamaan kedua. Dengan mengganti A pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut dengan E2 dan E1, maka diperoleh E1 E2 sama dengan E2 untuk persamaan 3, dan persamaan keempat itu E1 E2 sama dengan E1. Nah, berdasarkan persamaan 3 dan 4 itu diperoleh E1 sama dengan E2, jadi terbukti bahwa unsur identitas pada grup itu bersifat tunggal. Selanjutnya, teorema 2, inverse pada suatu grup itu bersifat tunggal. Nah, ide yang digunakan dalam membuktikan teorema ini itu serupa dengan ide pada teorema sebelumnya. Tinjau sebuah anggota dari grup itu misalnya X. Nah, untuk membuktikan bahwa inverse dari X itu bersifat tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek itu merupakan inverse dan X, maka dua objek tersebut itu juga harus sama. Bukti, misalkan G grup dengan unsur identitas E, ambil sebarang A elemen G dengan B, C elemen G merupakan inverse dari A, akan ditunjukkan B sama dengan C. Karena B dan C itu inverse dari A, maka berlaku B kali A itu sama dengan E, itu sebagai persamaan pertama, dan A kali C sama dengan E sebagai persamaan kedua. Nah, perhatikan bahwa B sama dengan BE sama dengan B kali AC sama dengan B kali A kali C sama dengan E kali C, maka B sama dengan C, di mana E itu unsur identitas. Nah, kita peroleh bahwa B sama dengan C, jadi terbukti bahwa inverse anggota pada suatu grup itu bersifat tunggal. Selanjutnya, teorema ketiga, yaitu misalkan G grup
Nah, untuk setiap A elemen G itu berlaku A inverse pangkat min 1 sama dengan A. Pembuktiannya itu misalkan G group, ambil sebarang A elemen G, akan dibuktikan A inverse pangkat min 1 sama dengan A. Nah, berdasarkan definisi inverse suatu anggota itu diperoleh A inverse A sama dengan E, dan A inverse kali A inverse pangkat min 1 sama dengan E. Dari kedua persamaan ini itu diperoleh A inverse A sama dengan A inverse kali A inverse pangkat min 1. Nah, A kali A inverse A sama dengan A kali A inverse kali A inverse pangkat min 1. Maka A kali A inverse kali A sama dengan A kali A inverse kali A inverse pangkat min 1. Nah, E kali A sama dengan E kali A inverse pangkat min 1. Maka A sama dengan A inverse pangkat min 1. Nah, terbukti bahwa A inverse pangkat min 1 itu sama dengan A. Selanjutnya, isi dari teorema ini itu menyatakan bahwa inverse dari A kali B adalah B inverse A inverse, sehingga kita perlu menunjukkan bahwa keduanya itu memenuhi syarat inverse suatu anggota, yaitu A kali B inverse kali A inverse sama dengan E, dan B inverse kali A inverse kali AB itu juga hasilnya sama dengan E. Pembuktiannya, misalkan G group, ambil sebarang A B elemen G, maka akan dibuktikan A kali B pangkat min 1 sama dengan B inverse A inverse. Nah, untuk membuktikan hal ini, kita cukup menunjukkan bahwa A kali B inverse A inverse sama dengan E, dan untuk B inverse A inverse kali A kali B juga sama dengan E. Nah, perhatikan bahwa A kali B inverse A inverse sama dengan A kali B inverse kali A inverse sama dengan A kali B inverse kali A inverse sama dengan A kali E A inverse sama dengan A kali A inverse. Jadi hasil dari A kali B inverse A inverse itu sama dengan E. Selanjutnya, di pihak lain, untuk B inverse A inverse kali AB sama dengan B inverse kali A inverse kali A kali B sama dengan B inverse kali A inverse A kali B sama dengan B inverse kali E kali B sama dengan B inverse B, maka hasil dari B inverse A inverse kali A kali B itu sama dengan E. Nah, berdasarkan definisi inverse suatu anggota itu diperoleh A kali B pangkat min 1 sama dengan B inverse A inverse. Jadi ini itu terbukti bahwa A kali B pangkat min 1 sama dengan B inverse A inverse. Selanjutnya, teorema 5, misalkan G group dan A, B, C itu sebarang anggota dari G, maka jika A kali B sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, untuk jika B kali A sama dengan AC, maka juga hasilnya B sama dengan C. Nah, buktikan. Nah, misalkan G group itu ambil sebarang A, B, C elemen G. Nah, untuk bagian A-nya, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Nah, diketahui A kali B sama dengan AC atau A kali C, nah akan dibuktikan B sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa A kali B sama dengan AC. A inverse kali AB sama dengan A inverse kali AC, maka A inverse A kali B sama dengan A inverse A kali C. Nah, E kali B sama dengan AC, maka B sama dengan AC. Nah, terbukti B sama dengan C bagian A-nya. Nah, sekarang bagian B-nya itu diketahui B kali A sama dengan CA. Juga kita akan buktikan bahwa B itu sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa B kali A sama dengan CA. Nah, B kali A inverse itu sama dengan C kali A inverse.
B kali A inverse sama dengan C kali A inverse. B kali E sama dengan C kali E. Dan hasilnya B sama dengan C. Nah, bagian B juga terbukti bahwa B kali A sama dengan CA itu sama dengan B sama dengan C.